Kembali ke masa lalu, ya, masa prasejarah. Burungnya saja bentuknya masih begitu. Ada ular besar, siapa mangsa, si lemur putih. Wah, ini kayaknya boa ini. Rock python, ikan terlepas. Ada buaya. Wah, mengerikan sekali. Ini masa lalu ya. Di masa masih sudah ada manusia atau belum ini? Kemungkinan besar. Coba lihat, burung dara mahkota dimangsa oleh buaya. Ikan yang sudah setengah mampus hanyut dikejar buaya. Akan tetapi kayaknya buaya tidak lihat ada saber-tooth hitam menerkam. Mati dia. Ikan tetap hanyut. The killing continues. Kill or be killed. Ini dia. Ini sepertinya Dawn of Humanity. Betul sekali. Seperti yang saya duga. Ini adalah ceritanya Ancestors, the humankind Odyssey, di mana kita mulai berevolusi seperti kata Kait Darwin, Before Us Volume 1. Ini sepertinya kumpulan daripada monkey, maksud saya what do you call this, humanoid, apes, ape like, ini sebelum manusia berevolusi, kita adalah makhluk ini. Wah, ada burung elang raksasa di mangsa kita. Ya, mati kita di bawah. Takut langsung dia dimangsa oleh si burung. Atau Raja Wali. Tapi anaknya selamat, dia jatuh. Apakah kita akan menjadi si anak monyet ini? Ya, hutan lebat, hutan belantara. Masih betul-betul, sungguh. Intelligence. Tingkatkan intelligence, kamu akan survive. Kamu bisa bertahan hidup. Mungkin kau bisa mencari makanan atau bersembunyi. Suara apa itu? Apa itu tadi? Sepertinya ada. Dia bisa menerka-nerka. Nah, itu ada pohon, bisa dipanjat untuk selamatkan diri. Visualize. Seperti itulah ceritanya. Jadi si anak monkey ini berusaha untuk mengobservasi sekitaran. Apa itu? Hati-hati. Kita harus hati-hati karena banyak sekali hewan-hewan buas, predator, saber-tooth, juga pemangsa yang lain. Termasuk juga tadi ular raksasa, buaya juga. Ini satu-satunya cara adalah kamu berusaha untuk bertahan, atau kamu akan jadi makanan atau mangsa. Ya, dia melompat-lompat. Dia sudah cukup pintar untuk berusaha menghindar, sembunyi di bebatuan, memanjat tempat yang lebih tinggi, walaupun dia tampak ketakutan. Apa ini? Ini adalah makhluk besar. Ini adalah sekelompok ape humanoid, kind of like dia. Mereka menemukannya. Sepertinya mereka melihat anak kecil itu, anak kecil itu, dia berteriak-teriak dan mereka mendengar. Hidden waterfall oasis. Yep, it's a jungle right here. Terus apakah dia kira-kira akan mengerti maksudnya teriakan itu, mengadopsi mungkin, atau bagaimana? Belum jelas. Ini cerita yang harus kita simak bersama. What the hell? Apa itu? Jangan katakan itu pesawat. Zaman itu belum ada pesawat. Sepertinya itu adalah meteor atau asteroid. Inikah awal dari kehancuran?
yang ke dua atau ketiga, mungkin bisakah kau mengerti apa maksud bahasa isyarat tersebut? Lihatlah bagaimana indahnya hutan di masa lalu. Segalanya hanya hutan. Ada sarang. Sarang siapakah itu? Itu adalah sarang mereka. Sarang makhluk-makhluk seperti monyet. Yang adalah merupakan, dia melompat. Tangkas sekali. Melompat dari satu pohon ke pohon yang lain, dari cabang ke cabang lain, sampai di sarangnya. Di situ ada tergeletak jenazah monyet yang lain. Itu tadi adalah si mama monyet. Itu adalah telur dari si burung raja wali raksasa yang memangsa mama monyet. Kini gantian, monyet memakan telurnya. Rasakan karma berlaku. Terus apa yang dilakukan? Mereka sudah mengerti mengenai sense, rasa, perasaan. Bergelayutan, melompat dari cabang ke cabang yang lain, bergantungan bahkan di daun. Hebat sekali, boleh saya bilang. Mirip kayak daun singkong ya. Jatuh dia. Apakah dia tidak apa-apa? Sepertinya ya. Apa itu? Adalah bunyi-bunyian yang harus dipahami dengan baik oleh primate di lingkungan yang buas. Sense of hearing termasuk. Ada daun merah di sana. Apakah itu bisa dimakan? Intimidate atau inspect? Ada pilihan. Mengintimidasi atau mengecek. Kenapa? Bau ya? Mungkin itu tanaman mirip kayak daun kentut. Bukan, itu makanan. Kat itu masih dikonsumsi loh sampai sekarang. Bikin energi bertambah walaupun halusinatif. Adaptable metabolism. Ya, itulah kehebatan zaman purba dulu. Kita bisa beradaptasi makan apa saja walaupun rasanya sungguh tidak enak. Mana dia? Si anak kecil. Oke. Confronting kid. Mana sih ya? Nggak kelihatan. Dia sembunyi kayaknya di semak-semak itu. Awas loh. Oke. Finally, mama angkat sepertinya, boleh dibilang. Berpelukan dan memanjat. Ya. Nah, sekarang kita sudah berdua. Join your plan in your settlement. Kembali ke perkampungan, bukan ke sarang. Communication bisa berkomunikasi walaupun menggunakan bahasa isyarat. Hati-hati, ada apa di sana? Berbahaya sekali. Itu ternyata bukan. Itu hanya batu gunung. Batu gunung yang mengeluarkan bebauan. Granit ternyata. Granite petra bisa dipakai untuk sebagai perkakas. Ada suara burung bangau atau suara ini kita mau kemana ini kira-kira? Batu, tanaman, batu. Di bawah ada sungai. Belum kita belum kenal pantarannya, belum kenal pancing. Langsung dicabut saja. Bebauan dicium, kita pastikan dulu. Ini adalah Natal grass sisa atau Steingeria something. Nah, ini ada eucalyptus kayaknya. Ini apakah ini kayu putih? Bukan. Kayaknya daun kentut itu sejenisnya. Ada batang pohon kering, ada juga batangnya lebih kecil. Nah, terus pikirkan
renungkan. Kira-kira mau diapakan ini? Dead Branch, Ramus Mortus, semuanya sudah ada nama latinnya. Betul kan? Ya, melangkah menggunakan keempat lengan dan kaki. Ada tanaman lain lagi yang baunya sepertinya mengingatkan kita pada new food alias tummy berry, Syncephalum dulciferum, dulcificum, something. My Latin is not too good, but still. Jadi kita lihat sekeliling, kita observasi betul-betul kemana melangkah. Harus hati-hati, karena salah pegangan saat melambat, maksudnya saat memanjat, bisa jatuh dan keseleo atau keseleo, atau bisa patah leher. Tuh pohonnya luar biasa tinggi, bukan pohon raksasa Bo. Terus apalagi ada tambahan beban, yaitu si anak monyet kecil yang baru saja diresmikan menjadi anak angkat. Kita juga bisa berjalan dengan dua kaki sesekali sambil merayap di batang-batang pohon dan juga di akar-akar raksasa zaman purba. Di bawah ada uap dari air terjun, waterfall. Ada tanaman lagi yang bisa kita telusuri, telaah. Tapi jalur pulang ke rumah harus dipahami dan harus dihafal agar supaya tidak sesat dan bisa pulang dengan aman. Betul sekali. Makan dulu, tambah tenaga biar kenyang, biar bisa melompat, tangkap, ambil palem, panjat batu gunung. Ada lumut-lumut juga, kelihatan sekali bahwa everybody's here, home finally. Saling mengendus, menentukan wilayah. Kadang-kadang ada perkelahian kecil, kadang relationship juga bisa berawal dari hal-hal seperti itu, semacam riak-riak, percik-percik. Sungai jernih, airnya pasti menyegarkan dan sangat dingin. Mama monyet membawa si anak monyet melewati stream. Ini adalah kampung monyet atau sarang monyet, manusia setengah monyet, yaitu leluhur kita. Percayalah, ini leluhur kita ini. Ini contextual action and facts, jadi udah jelas. Kamu tidak bisa bilang mengada-ngada. Jadi Darwin nggak salah, dia tidak keliru. Hanya saja conclusionnya yang agak berbeda. Ada kupu-kupu raksasa, ada tanaman-tanaman di sana yang bisa diteliti, bisa dimakan atau tidak. Air tersedia banyak sekali. Hati-hati, siapa tahu ada buaya dan pak ayam di air-air situ. Sepertinya airnya dangkal. Fishing spot. Mereka sudah menentukan tempat untuk memancing atau menangkap ikan. Ya inilah tempatnya. Ya iyalah, ngapain jauh-jauh. Di dekat sini ada kok, ada buah beri yang bisa dimakan. Air begitu jernih, menyenangkan. Ada yang mojok sambil menikmati buah-buahan segar. Mama dan anak menyeberang sungai, berusaha untuk memanggil atau menggunakan gema-gemaan terkena di batu-batu gunung, pohon-pohon besar untuk menentukan arah. Sepertinya mereka mau mencari sleep spot alias locus ad dormiendum atau tempat untuk tidur. Betul sekali. Good water sleep. Ini apa nih? Neural. Ini pada saat tidur kayaknya. Motor skill semakin terasa. Terus di waktu luang, terutama di pagi menjelang siang, itu adalah waktunya untuk jalan-jalan. Bukan shopping-shopping, tapi cari makan. Karena banyak perut yang perlu dikasih makan. Ada lagi satu kawan. Dia rambut dia ambil semua, nggak peduli dia.
sepertinya jantan ini. Sabar dong, kita kan juga perlu makan. Aduh, kamu kok makannya ngeri betul. Bagi-bagi dikit dong, please. Semacam itulah yang bisa kita tangkap dari perilaku para primates ini sebelum mereka berevolusi. Ada namanya Mu. Wah, Mu ini adalah female yang tangkas. Bonding dan grooming dia lakukan untuk menyenangkan hati si pejantan. Mungkin kemungkinan besar dia adalah alpha male di kelompok ini, atau bahasa kerennya bisa kita bilang mereka sedang cari-cari kutu. Mereka sungguh berkutu karena mereka belum mengenal arti kata mandi atau beating, bonding, couple home. Mereka akhirnya bisa bersama. Luar biasa ya, lewat cari kutu bisa menjadi pasangan. Wah, simple sekali hidup di zaman purba seperti ini. Ada goa. Ini goa-goa yang nantinya mereka tempati dan lukis-lukis. Ada beberapa ekor anak, satu pejantan dan satu betina. Metabolisme terjaga, genetic mutation, spontaneous for the babies, ya. Itu. New pregnancy alias bunting lagi. Tambah anak, tambahan keluarga, anggota baru, bayi baru lahir. 15 months later, tepat 15 bulan kemudian. Tampaknya musim dingin sudah menjelang, berangin, dan juga makanan mulai agak sulit didapat. Bukan berarti tidak ada, tapi sulit karena musimnya. Kan tetapi predator adalah faktor utama yang harus dihindari. Lawan ketakutannya, yap, berhasil. Dia bilang, saya tidak takut lagi. Waduh, ada rawa-rawa di sana. Bisa kita simak apa yang hendak dia lakukan ya. Apa yang hendak harus kita lakukan, kita belum tahu lagi. Pada food, water, and sleep semuanya sepertinya cukup. Bahkan tetapi harus waspada, panjat saja pohon, lebih aman dari atas. Betul. Ada predator sungai alias buaya. Kita pelajari dulu makhluk apa sebenarnya ini. Apakah bisa buat mainan atau jangan main-main dengan dia. It's a crocodile. Hindari. Eastern Green Mamba. Mana lagi? Wah, banyak banget sih. Mana? Itu sepertinya pohon, apa namanya? Oh ya betul, intelijen mengatakan itu pun kelapa. Ada sungai dan sepertinya ada sesuatu yang menarik di bawah sana. Apa dia? Perlu kita teliti atau kita tetap bergelantungan? Turun perlahan, jangan pasang badan, tapi awas, pasang telinga, pasang mata, supaya tidak jadi korban. Apa tadi itu barusan? Mau manjat lagi? Sepertinya ada buah-buahan yang bisa dimanfaatkan. Wah, tinggi sekali, Lab. Kau bisa lihat sekelilingmu. Berjingkat-jingkat dan melompat. Hebat sekali. Nah, sampailah kita sudah di tempat yang dituju. Awas, apa tadi itu? Itu daun atau burung di terbangan. Panjat lebih tinggi sampai di puncak. Luar biasa. Hati-hati. Kamu harus hati-hati. Jangan sekenaknya aja melompat. Semuanya perlu pertimbangan matang. Follow your instinct. Naluri. Ikuti. Jadi
wanti-wanti harus hati-hati. Gelap. Kita berada di tepi sungai. Saya bersama kisah dari si mama monyet dan anak monyet. Mereka berusaha untuk melintas batas, mencari spot-spot baru, pohon tinggi baru yang dipanjat, tempat makan baru. Oh, akhirnya sampai di puncak kita. Bisakah kita melihat sekeliling, atau kita perlu makan dulu, makan dedaunan, biar badan sehat selalu. Wah, tinggi sekali. Kalau kamu loncat bisa patah leher kamu. Kalau tidak hati-hati, beneran. Ini memang khusus buat bangsa ape humanoid seperti mereka ini, para ancestors ataupun para leluhur manusia. Wah, lincah sekali. Melompat, mencakar sebagai rem, dan kembali memanjat dengan cepat. Luar biasa. Kembali ke kerumunan massa alias kampung sarang monyet di pinggir sungai yang jernih. Otak semakin berkembang. Ya, betul sekali. Untuk berkomunikasi, ada Ki Elder, namanya Ki. Berkomunikasi terus, bersosialisasi, mengurus anak. Ada tuh adult female yang lain, grooming lagi, cari kutu lagi. Ini bagian dari ini belum ada salon, jadi ini yang mereka lakukan saat itu. Bonding, jadi kumpul-kumpul, semacam kayak arisan zaman purba, semacam itulah. Kamu ngerti lah, biasalah ibu-ibu. Jadi evolusi kembali terus bergerak, berputar. Air mulai menipis sepertinya, sungai agak mengering, menjadi agak berlumpur. Akan tetapi mereka tetap tidak akan lupa bagaimana caranya untuk beradaptasi dengan lingkungan sekitar. Sebagai mamalia, sebagai primata. Ada Tio, baby. Oke. Sepertinya mereka sudah berusaha untuk settle di tempat yang mungkin ada nar juga. Entah nar siapa maksudnya namanya. Berkeliling-keliling, menyimak, memperhatikan, dan juga tetap ada buah-buah makanan di sana dan tempat untuk bersembunyi, bersosialisasi. Dia takut dengan kupu-kupu pada serangga, entah kenapa. Padahal kupu-kupu tidak menggigit loh. Dasar kau dia, bodoh sekali kau. Itu kan kupu-kupu. Bersantai, menikmati hari. Waktu berjalan sangat lambat ya saat-saat ini. Berkomunikasi juga terus-menerus. Mungkin akan menambah atau berkumpul dengan anggota yang lebih besar. Semacam itulah. Lereng, puncak bukit, batu, pohon-pohon besar, semuanya ada di sekeliling mereka. Hutan belantara, tentu saja, selimut mereka. Mereka bisa makan dan beranak. Karena saat itu planet ini masih sangat sunyi, sepi, sendiri. Panjat lagi ke atas, coba tengok-tengok apa yang bisa dilakukan, sekaligus juga mempertajam insting dan kemampuan untuk memanjat. Lengan yang kuat dan kaki yang lincah, dan juga otak yang mulai beranjak
maju dalam hal berbagai hal, termasuk juga diantaranya metabolisme juga bertambah, bermain, tertawa, seperti mereka bisa sedikit banyak menciptakan hari-hari yang meriah dan juga ceria, walaupun dengan bahasa tubuh yang sulit dimengerti oleh makhluk modern sekarang kan. Tapi inilah kenyataannya, inilah sebuah kisah yang harus kalian simak, bagaimana asal muasal kita makan dengan lahap, breakfast atau sarapan zaman itu. Cuma yang pasti kamu harus hati-hati, terutama nih seperti ini, sungai yang cukup dalam. Kamu harus cek dulu apakah tidak ada apa-apa di sana. Soalnya kalau tidak, salah-salah kamu akan menjadi mangsa. Apalagi kamu berisik, itu yang sangat ditakutkan, karena pemangsa ada di mana-mana dan kamu kadang-kadang lengah manjat gunung batu sampai di puncak atas. Ya, sebaiknya hindari tempat-tempat yang rawan. Mungkin kamu akan tetap bisa selamat menatap hari esok yang lebih baik dalam keadaan hidup sebagai ape humanoid dalam Ancestors, the history of mankind. Berada di puncak batu. Apa itu di sana? Sepertinya ada yang bergerak-gerak. Apa itu ya? Apakah itu batu yang bisa dipakai? Batu akik mungkin, atau entahlah, sesuatu. Sepertinya itu makhluk hidup. Shit. Itu mengeluarkan bau yang tidak enak. Perlu dipikirkan, jangan didekati. Akan tapi kadang-kadang ada saja orang bodoh atau monyet bodoh yang mendekati bahaya. Ini termasuk yang jangan didekati, karena ini adalah rock python, ular raksasa, dan sepertinya dia kelaparan. Kenyang sekarang. Kena gigit kau. Ada sarangnya lagi. Kamu ambil telurnya ya. Jangan coba-coba, mati kau. Betul kan? Apa kata saya? Sudah deh. Sebaiknya pergi dari sini. 3 kali sudah. Memang tidak berbisa ini ular sepertinya, tapi kamu babak belur. Ya ampun, bodohnya. Kamu mati ya? Coba pergi sudah. Kamu lihat badannya besar begitu. He's fucking big, man. You try to take the eggs or something. Kelar. Sudah saya bilang kan. Matilah kamu. Ditelan bulat-bulat. Jadi ketupat, bukan ketupat sih. Pokoknya jelas ya matilah. Aduh, 10,000